Nama saya Jackson Terbuka Panjaitan, mahasiswa IAKN Terutung jurusan Sosiologi. Saya akan menceritakan tentang pemikiran Karl Marx dengan analisisnya. Sebelum saya memaparkan tentang pemikiran Karl Marx, saya akan menceritakan tentang biografi Karl Marx. Karl Marx lahir di Trier, Rusia pada 5 Mei 1818. Selanjutnya, analisis Marx atas alineasi adalah respon terhadap perubahan-perubahan ekonomi, sosial, dan perubahan-perubahan politis yang disaksikan Marx terjadi di sekitarnya. Dia tidak memandang alienasi sebagai suatu masalah glorifikasi. Dia ingin memahami perubahan-perubahan yang dibutuhkan untuk menciptakan suatu masyarakat yang dapat mengungkapkan potensi manusia secara mendalami. Wawasan Marx yang penting ialah bahwa sistem ekonomi kapasitas adalah penyebab utama alienasi. Karya Marx mengenai hakikat manusia dan alienasi menyebabkan dia mengkritik masyarakat kapasitas dan membuat program politis yang berorientasi mengatasi struktur-struktur kapasitasme agar manusia dapat mengungkapkan kemanusiaannya yang hakikat. Kapasitasme adalah suatu sistem ekonomi yang di sejumlah besar pekerjaan yang menghasilkan sedikit komodi demi keuntungan sejumlah kecil. Kapitalis yang memiliki segala hal berikut ini: komoditi, alat-alat produksi komoditi, dan waktu kerja kaum pekerjaan yang dibeli melalui upah. Dan sekadar sistem ekonomi kapasitasme juga adalah sistem kekuasaan rahasia kapasitasme, bahwa kekuasaan politis telah diubah menjadi penggunaan paksa kasar. Kaum kapasitasme mampu memaksa para pekerja melalui kekuasaan mereka untuk memecah para pekerjaan dan menutup pabrik. Oleh karena itu, kapasitasme bukan hanya untuk sistem ekonomi, ia juga proses untuk mengeksploitasi para pekerja. Dalam suatu sistem kapitalis, ekonomi tampak sebagai suatu kekuatan alamiah. Orang-orang dihentikan, upah dikurangi, dan pabrik-pabrik ditutup karena ekonomi. Kita tidak akan melihat peristiwa-peristiwa itu sebagai hasil keputusan-keputusan sosial oleh politis. Keterkaitan atas penderitaan manusia dan struktur ekonomi dianggap tidak relevan atas sepele. Contohnya, Anda mungkin membaca di koran bahwa Dewan Cadangan Federal Amerika Serikat telah menaikkan suku bunga. Alasannya yang sering diberikan untuk ketindakan tersebut ialah bahwa ekonomi terlalu panas, yang berarti ada kemungkinan inflasi. Apakah menaikkan suku bunga benar mengejutkan ekonomi? Bagaimana cara penaikan itu melakukannya? Membuat sejumlah orang kehilangan pekerjaan. Hasilnya para pekerja menjadi takut meminta upah yang lebih tinggi yang dapat mengungkapkan pekerjaan, menjadi takut meminta upah yang lebih tinggi. Harga-harga yang lebih tinggi yang menyebabkan pertumbuhan suku bunga tambahan dan membuat lebih banyak lagi pekerjaan yang kehilangan pekerjaan. Dengan demikian, inspirasi terlihat dengan kenaikan suku bunga. Dewan Cadangan Federal menyetujui kebijakan yang membantu bunga Dewan Cadangan Federal. Selanjutnya, tujuan Marx ialah membuat struktur-struktur sosial dan politis ekonomi lebih jelas dengan menyikapi hukum penggerakan ekonomi masyarakat modern ditutupi di dalam. Selanjutnya, Marx bermakna menyikapi kontradiksi internal yang diharapkan akan mentransformasi kapasitasme secara tidak terhindarkan. Dalam teori Karl Marx adanya konflik kelas. Marx sering menggunakan istilah kelas di dalam tulisan-tulisannya, tetapi dia tidak pernah mendefinisikan secara sistematis apa yang dimaksud. Biasanya Marx dianggap bermaksudkan suatu kelompok manusia yang berada di dalam situasi yang sama sehubungan dengan pengenalian mereka
atas alat-alat produksi. Akan tetapi hal itu bukanlah pelukisan yang dilengkapi atas cara Marx menggunakan istilah itu. Kelas bagi Marx selalu didefinisikan dari segi potensinya untuk konflik para individu membentuk suatu kelas sejauh mereka berada di dalam konflik bersama dengan orang-orang lain mengenai nilai surplus. Di dalam kapitalisme ada konflik kepentingan yang mendasari di antara orang-orang yang membayar buruh upah dan orang-orang yang bekerja diubah menjadi nilai surplus. Konflik alamiah itu yang menghasilkan kelas-kelas. Karena kelas didefinisikan oleh potensi untuk konflik secara teoritis dan hipotesis, merupakan konsep yang berbeda. Dibutuhkan suatu teori tentang di mana konflik potensi terjadi di dalam suatu masyarakat sebelum mendefinisikan suatu kelas. Mengatakan bahwa penggolongan orang-orang yang di dalam suatu masyarakat ke dalam kelas-kelas tanpa mempelajari interaksi aktual di antara potensi ekonomi di suatu sisi dan di antara proses-proses politis dan kultural di isi lain. Bagi Marx, suatu kelas baru ada bila orang-orang menjadi sadar atas hubungan mereka yang berkonflik dengan kelas-kelas lain. Tanpa kesadaran itu mereka hanya membentuk atas yang oleh Marx disebut suatu kelas. Di dalam kapitalisme analisis Marx menemukan dua kelas utama, yaitu bourgeois dan proletar. Bourgeois adalah nama yang diberikan Marx untuk kaum kapitalisme di dalam ekonomi modern. Kaum bourgeois memiliki alat-alat produksi dan mempekerjakan tenaga kerja upah. Konflik di antara kaum bourgeois dan kaum proletar adalah contoh lainnya kontraksi material yang nyata. Kontradiksi itu bertumbuh dan kontradiksi yang sesudah disebut sebelumnya di antara tenaga kerja kapitalisme tidak satupun, dan kontrak Marx benar-benar mengakui bahwa konflik kelas sering dipengaruhi oleh bentuk-bentuk lain stratifikasi seperti etnik, rasial, gender, dan agamis. Akan tetapi dia tidak menerima hal-hal itu sebagai yang utama. Dalam teori Marx, dia memandang bahwa satu masyarakat akan cenderung mengadopsi sistem relasi-relasi sosial yang paling baik, memanfaatasi tenaga kerja dan pengembangan kekuatan-kekuatan produksi. Oleh karena itu relasi-relasi produksi berkenan dengan kekuatan-kekuatan material produksi. Contohnya, tahap-tahap ketentuan teknologi rendah sesuai dengan relasi-relasi sosial, jumlah besar budak yang menggarap lahan sebagai bahan untuk memperjumlah. Karl Marx juga berpikir bahwa agama itu termasuk ideologi. Kenapa dikatakan agama itu termasuk ideologi? Karena agama itu adalah candu yang memabukkan bagi masyarakat. Selanjutnya, analisis Karl Marx atas masyarakat kapitalisme. Kita memulai dengan konsep sentral mengenai komoditas dan kemudian melihat kontradiksi guna dan nilai tukarnya. Di dalam kapitalisme, nilai tukar komoditas cenderung lebih dominan daripada kegunaan alat aktual dalam memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, komoditas mulai tampak sebagai hal yang terpisah dan mempunyai kekuasaan atas manusia. Marx menyebut itu sebagai pembelahan komoditas. Pembelahan itu adalah suatu bentuk relifikasi itu yang mempengaruhi lebih dari sekadar komoditas, khususnya yang objek yang menentukan kehidupan kita. Karena itu relevans terhadap sosial yang berkontradiksi di antara orang-orang yang menaklukkan nyata memberi nilai-nilai surplus yang membentuk keunggulan itu. Pada eksploitasi kaum proletar, kontradiksi mendasari tersebut menyebabkan akan menghasilkan revolusi, karena proletariasi akan mempengaruhi baris kaum proletariat.